Halo teman-teman senusantara, nama gua Ali. Gua usia 55 tahun. Gua wira swasta atau pengusaha. Nah, gua punya problem nih. Gua pengen buat aset buat anak-anak dan cucu-cucu gua nantinya. Gua lagi kepikir, gua mau buat aset apa ya? Kalau gua buat aset properti, usia gua 55 nih. Ini udah harus pikirkan baik-baik nih kalau gue mau KPR, karena kan kalau KPR itu bisa kreditnya maksimum 10-15 tahun ya. Gue hitung dulu ya, gue pakai program IZ kalkulator. Mau tahu nih kalau gue mau KPR 5 miliar, cicilannya harus berapa sebulannya. Gue hitung dulu ya. KPR kita menggunakan IZ kalkulator aplikasi ya. Nah, kita pencet namanya loan kalkulator. Gua mau KPR 5 miliar. 123 123 123 5 miliar. Nah, secara gua googling di bank besar di Indonesia, Bank Mandiri, untuk 2021 ini kalau pinjaman KPR 10 tahun tuh 8,8, anggap aja 8 aja deh. Nah, gua kredit mau 10 tahun. Kalau dikalkulat, wah, berarti gua mesti bayar pinjamannya sebulannya adalah 60.663.797 rupiah. Nah, ini nih, kalau misalkan gua 15 tahun berapa ya? 15 tahun gua kalkulat lagi. Nah, 47.782.604 per bulannya. Tinggal gua pikirin nih, bisa gak gua bayar per bulannya sebesar yang mana? Yang 10 tahun atau 15 tahun nih. Nah, setelah gua hitung, waduh, gua harus bisa cicil sebulannya antara 47 juta sampai 60-an juta. Waduh, kayaknya buat aset properti ini berat juga ya. Ada gak ya cara lain bisa buat aset yang nilainya ya bisa 5 miliar juga gitu, tapi cicilan sebulannya jangan sebesar itulah. Nggak mampu gua kayaknya, udah hitung-hitung. Gimana ya, ada gak ya bentuk aset yang bisa nilainya 5 miliar tapi cicilan sebulannya nggak sampai segitu? Oh iya, gua kan punya teman baik namanya si Edi. Gua tanya dia aja ya, apa dia ada ide gitu bisa buat aset 5 miliar cicilannya nggak usah sampai 47 juta sampai 60 juta gitu, berat atau. Gua mau tanya dia deh. Teman-teman senusantara mau ikut nyimak Kak? Kalau mau ikut nyimak, ikutin nih terus ya videonya. Oke, gua tanya si Edi dulu. Semoga si Edi punya ide bagus deh buat aset 5 miliar ini. Halo teman-teman senusantara, kembali lagi dengan gua Edi di Problem vs Solusi. Nah, jadi problemnya Ali mau buat aset 5 miliar. Nah, teman-teman, aset itu kan tidak harus dalam bentuk properti. Nah, aset yang mau gua kasih ide ini adalah paper aset. Maksudnya apa paper aset? Ya, namanya kan aset yang mau diwariskan ke anak cucu kita, kan diwariskan kalau kitanya sudah dipanggil, betul gak? Nah, jadi paper aset ini nilainya sama sebesar 5 miliar. Nah, jadi gua kasih tabel aja cara hitungnya ya supaya mudah. Nih tabelnya, lihat teman-teman. Tabel ini namanya Pruling Generasi Baru, uang pertanggungan 1 miliar. Nah, namanya Pruling Generasi Baru apabila dipanggil itu diproteksi sampai usia 99, itu keluar 1 miliar kalau kita ambil programnya 1 miliar. Nah, ini tabelnya kan
gua buat khusus 1 miliar. Jadi kalau mau 5 miliar, gampang. Tinggal dikaliin 5. Nah, kalau usia 51 sampai 55, itu premi per bulannya untuk 1 miliar, 2.383.333 rupiah per bulannya ini. Nah, kalau dikali 5, itu cuman 11.916.665. Jauh kan dibanding dengan cicilan yang tadi harus 47 juta atau 60 jutaan tuh. Nah, yang penting kan asetnya adalah 5 miliar. Properti juga merupakan paper aset. Karena kenapa? Berani nggak teman-teman kalau beli properti nggak ada sertifikatnya? Kan yang menentukan nilai dari properti itu ya sertifikat. Berarti kan paper aset juga kan? Nah, ini kalau mau 5 miliar kan, jadi tinggal kali 5 preminya nih. Kalau masih nggak mampu juga 11 jutaan, ya bisa ambil yang sampai usia, misalkan tarik deh sampai usia berapa? 75. Kalau usia 55 sampai 75 cuman 1.579.167 untuk 1 miliar. Kalau dikali 5 cuman butuh 7.895.835 rupiah untuk paper aset senilai 5 miliar. Tuh, lebih terjangkau kan? Dan ini warisannya juga nggak usah pakai biaya-biaya lagi nanti kalau mau diwariskan. Kan biasanya kalau properti kalau mau dibalik nama kan kena lagi 5%. Nah, belum lagi biaya notaris dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah langsung. Bahkan maunya properti warisinnya, ya bisa. Nilai uang 5 miliar ini kan bisa langsung dibeliin properti. Betul nggak teman-teman? Tapi kan kalau properti dapat uang sewa, dapat capital gain, kenaikan harga. Tenang teman-teman, ini juga kan ada nilai tunainya. Jadi ada adjust inflasinya juga. Jadi 5 miliar plus nilai tunai yang pada saat kapan terjadi. Dan lagi, ini baru bayar 1 kali aja sudah bisa langsung turun 5 miliar. Kalau kredit properti mana bisa baru bayar sekali terus meninggal. Siapa yang bayar cicilannya? Kan harus diterusin. Nah, juga ini kalau mau bicara capital gain, oke. Tadi kan cicilannya 47 juta sampai 60 juta. Coba bayangin kalau kita cuma cicilannya tadi 11 jutaan. Sisanya kita masukin lagi buat uang pertanggungan PGB-nya. Bisa berapa itu? Berapa kali lipat? Waduh, bisa 5 kali lipat lagi. Berarti jadi 25 miliar. Ya kan, kita bicara kemampuan kita untuk cicilan per bulannya. Nggak usah naif, kalau nggak mampu nggak bisa dipaksain kan. Nah, ini alternatif aset selain properti, namanya paper aset. Nah, lebih fleksibel kan. Nah, ini jadi solusi kan teman-teman. Simple kan. Nah, jadi teman-teman Nusantara kalau mau buat aset boleh juga diverifikasi atau pecah-pecah asetnya. Ada aset properti, ada paper aset. Ya paper aset yang paling bagus ya ini uang pertanggungan ruling generasi baru. Setuju gak teman-teman? Kalau setuju, jadikan ide paper aset ini. Oke? Jangan lupa saksikan video problem vs solusi berikutnya. Thank you.